again to the Camelia Tarot. Oke guys, selamat datang di channel aku kembali ya. Jadi hari ini ya aku akan bawa readingan sesuai dengan judul yang tertera pada video aku kali ini, yaitu tentang kemana arah dari hubungan ini. Oke, arahnya itu akan kemana sih? Keseriusan atau perpisahan atau stuck di situ aja, oke? Tapi perlu aku ingetin lagi, ini tuh general reading, nggak akan resonate untuk semua dari kalian, tapi seenggak-enggaknya aku berharap ini bisa memberikan petunjuk atau jalan bagi kalian ya, untuk melihat tentang bagaimana jalannya hubungan kalian tuh nanti ke depannya gitu ya. Kita fun reading aja di sini ya, jangan terlalu dibawa baper banget, jangan terlalu dibawa serius. Tapi kalau resonate aku juga bersyukur dengernya, tapi kalau enggak jangan dipaksakan. Jadikan ini sebagai acuan kalian atau sebagai ibaratnya mawas diri bagi kalian, agar mencegah hal-hal yang akan terjadi nanti ke depannya gitu ya, bisa kalian cegah gitu. Oke, sekarang aku punya 3 pile di sini, pile 1, pile 2, dan pile 3. Warna biru, kuning, orange. Jadi kalau kalian kurang waktu, silahkan kalian pause videonya ya. Nanti aku kasih timestamps di description box. Silahkan kalian cek. Oh iya, nanti aku juga akan buka edisi zodiak ya, bulanan. Dia mulainya aku tuh mulai bulan September nanti dan seterusnya gitu ya, bulanan gitu. Oke. Jadi stay on my channel ya guys. Thank you. Kita akan langsung mulai dari pile pertama ya. Halo, untuk pile pertama yang pilih warna pita warna biru ya. Oke, jadi hari ini aku mau reading buat kamu ya, tentang kemana sih arah hubungan kamu sama pasangan kamu ini nanti, atau bisa juga PDKT-an kamu gitu ya, kemana arahnya, ke arah yang lebih serius, atau mungkin diam di tempat atau stuck, atau mungkin berpisah gitu. Tapi hasilnya kita harus tetap serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena beliau pemegang kekuasaan tertinggi atas alam semesta ini ya guys ya. Dan kita di media tarot di sini tuh hanya untuk digunakan sebagai gambaran yang mungkin gak akan resonate juga untuk semua dari kalian ya. Di sini aku harap kalian berpikir dengan lurus dan bijaksana dalam mengambil setiap readingan yang kalian tonton ya, readingan apapun itu ya. Jangan dipaksakan apabila tidak sesuai dengan kalian. Oke, sekarang kita akan mulai ya guys. Aku akan ambil 10 kartu untuk melihat kemana arah hubungan ini, dan mungkin juga melihat situasi dan kondisi kalian, hubungan kalian saat ini ya. Apa baik-baik saja, biasa-biasa saja, atau mungkin ada pertentangan ya, atau ketidakjelasan, atau ya masih seperti digantung lah gitu ya. Kita akan lihat di sini ya. Aku ambil 10 kartu. Aku shuffle-nya di sebelah sini ya guys ya. Oke. Aku shuffle dulu kartunya ya, baru aku ambil. Oh ya, kalau kalian merasa readingan ini bermanfaat, kalian bisa share ya guys ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa tahu tentang hubungan mereka sama pasangan mereka itu gimana gitu ya. Thank you. Oke, 10 kartu ya. Aku akan bacain kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ya guys ya, karena ini tuh general, jadi tidak akan mungkin gitu ada pada satu situasi saja, tapi akan ada dalam banyak situasi. Oke. Oke. Nine of Pentacles, Ace of Swords, satu ya. Oke. Bottom of the decknya ada Nine of Wands. Oke. Kita tata dulu ya kartunya ya. Oh ya, oke. Di sini ada, tunggu sebentar ya. Di sini ada di Hierophant, Ten of Cups, The Fool, Eight of Swords,
the Fool, the Hermit, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, Seven of Wands, Nine of Pentacles, Eight of Swords, dan King of Cups. Oke, jadi guys, kalau aku melihat ya dari saat ini dulu ya, dari saat ini aku melihat kalian sedang ada konflik gitu ya. Sebagian besar dari kalian gitu, tidak semuanya, tapi ada konflik di antara kalian di sini yang menyebabkan kalian itu sekarang mungkin lagi diem-dieman atau lagi nggak ngomong, lagi nggak ngobrol ya di sini, tapi dia terus membayangkan wajah kamu gitu. Jadi misalkan dia ini kerja, dia ngapain, dia pasti keinget kamu. Nanti dia mau tidur pun bahkan keinget kamu juga, dan dia ingin banget ya untuk meminta maaf sama kamu, ngomong sama kamu, ngobrol sama kamu, akur sama kamu lagi, tapi dia nggak bisa gitu karena dia lagi proses untuk pendekatan spiritual ya, juga berusaha untuk memakmurkan hidupnya terlebih dahulu gitu ya. Beberapa dari kalian di sini aku melihat sedang ada konflik ya, tapi untuk kedepannya hal itu akan berubah ya, dan tidak akan berlangsung lama gitu ya, karena dia nggak ingin hal ini atau masalah ini berlarut-larut terus menerus ya, nggak selesai masalahnya ya. Dia ingin cepat selesai masalahnya dan bisa ngobrol lagi sama kamu, karena di sini dia itu melihat kamu itu sebagai seseorang yang mampu mensupport dia dan juga membuat dia bersemangat gitu ya dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya di situ. Dia butuh banget kamu sekarang, cuma dia nggak bisa ngomongnya sama kamu guys gitu ya, karena mungkin dia malu ya gitu. Mungkin dia malu atau mungkin dia belum siap ya. Dia nggak ingin lagi ketika kembali sama kamu itu sampai ada konflik lagi, bertengkar lagi, ribut lagi. Makanya dia sekarang tuangin aktivitas dia itu ke dalam pekerjaan dia ya. Di sini ada Eight of Pentacles dan Seven of Wands ya. Dia kayak lagi berusaha untuk menyibukkan diri dia di sini ya, walaupun terus pikirannya itu ada di kamu, tapi dia berusaha untuk tetap fokus sama apa yang dia kerjakan sekarang. Tapi semakin dia fokus sama kerjanya dia sekarang, semakin dia mengingat kamu gitu ya, untuk keadaan yang sekarang di sini aku melihat ya. Tapi untuk kedepannya jelas di sini terlihat ada the Fool, Ten of Pentacles, Ten of Cups, the Hierophant, Nine of Pentacles ya. Jadi di sini aku melihat hubungan kalian di sini akan ada mengalami suatu siklus baru ya, atau rebirth gitu, dimana hubungan yang sebelumnya kalian mungkin sering bertengkar ya karena masalah-masalah kecil yang membuat kalian ketika ada masalah tidak menyelesaikannya terlebih dahulu, tapi lari dari masalahnya itu ya, dan saling berdiam diri gitu ya dalam jangka beberapa lama, kemudian akur lagi tapi bertengkar lagi. Hal itu membuat kamu itu terkadang berpikir ini mau kemana sih ada hubungannya gitu. Tapi sepertinya aku melihat dia sudah punya planning untuk kedepannya ya, tentang hubungan ini mau dibawa ke arah mana, ke arah serius atau tidak gitu. Jelas ke arah serius ya, karena ada Ten of Cups dan The Hierophant. Dia ingin melanjutkan hubungan ke yang lebih serius sama kamu, ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya, lebih makmur lagi dan lebih bahagia lagi. Dan bahkan di sini dia sebagian besar ya, yang awalnya tadi kalian mungkin bertengkar karena masalah finansial, di sini dia sudah bisa memperbaiki finansialnya di sini ya. Dan juga bagi kalian yang sudah menikah gitu ya, di sini ya ada situasinya, beberapa dari kalian yang sudah menikah mungkin ya, kalian akan lebih bagus lagi hubungan kedepannya ya, karena ada rezeki yang melimpah ya, keuangan yang melimpah ya, terus kebahagiaan, kehangatan gitu menyelimuti kalian berdua gitu ya, sehingga membuat kalian tuh nyaman gitu ya yang dan kalian mulai berusaha untuk melupakan masalah-masalah yang lalu ya, memagari masalah-masalah yang lalu untuk terus berjalan ke depan dan menata dan meniti masa depan berdua gitu ya, kedepannya agar lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Dia jelas ingin memulai awal yang baru ya, memperbarui keadaan situasi yang sekarang mungkin sudah runyam ya, kurang mengenakan, atau mungkin yang biasakan sekarang kamu biasa-biasa saja gitu ya, tidak semuanya ada dalam masalah, ada mungkin yang biasa-biasa saja ya. Dia ingin lebih dari itu ya, dia ingin merubah dan merombak semuanya. Mungkin ada keinginan juga dari kamu di sini ya, bisa vice versa, ada keinginan untuk merombak semuanya sehingga kamu dan dia itu bisa sama-sama saling mengerti, sama-sama saling memenuhi dan lain sebagainya gitu ya. Dia sekarang lagi proses untuk pendekatan diri kepada Tuhan, dia berdoa banyak-banyak, terus gimana baiknya gimana hubungan ini, dan dia sih sudah punya rencana, tapi dia sedang pasrahkan semuanya kepada Yang Maha Esa, karena beliau yang bisa mengatur tentang kehidupan dan hubungan kalian nanti gitu ya. Nah, aku lihat dari oracle-nya terlebih dahulu ya. Kalian serius akan menjalin hubungan lebih serius lagi ke depannya ya, bahkan mungkin
akan ada sebuah ikatan ya bagi kalian yang belum menikah ya. Bagi kalian yang masih digantungin sama gebetan, mungkin kalian akan segera mendapatkan kepastian tentang hubungan kalian ini ya. Ternyata misalkan kamu bertanya gitu, apakah dia benar-benar suka istri sama aku gitu? Iya, jawabannya tentu iya, pasti ya. Cuma dia masih belum berani bilang gitu, karena orangnya masih ini ya, masih ada keraguan dalam hatinya. Orangnya juga susah untuk menentukan suatu keputusan, sehingga dia harus pikirkan 1000 kali ya untuk bisa mengambil keputusan mana yang tepat untuk dirinya dia gitu, agar kamu dan dia itu bisa berjalan lebih baik ke depannya. Oke, karena aku ambil 5 kartu dari Wisdom Oracle ya. Aku shuffle-nya di sebelah sini ya guys ya. Jangan overskip ya teman-teman, supaya energi kamu bisa masuk ke dalam readingan aku ya. Tapi kamu nggak boleh terlalu ketika sudah mendengarkan readingan ini, kamu nggak boleh terlalu terobsesi dan kamu sampai menunggu dia sampai kamu nggak bisa ngapa-ngapain, sampai kamu terus mikirin itu itu namanya nggak bijak teman-teman. Kamu harus tetap menjalankan aktivitas kamu sehari-hari ya, jangan terlalu dipikirkan sekali dan biarkan itu mengalir, ikhlaskan saja, karena nggak sepenuhnya readingan yang kalian tonton itu resonate untuk kalian semua ya, karena general teman-teman. Kalau kamu merasa situasi dan keadaannya mungkin kayak aku bilang tadi, kamu mungkin ada konflik gitu misalkan, itu benar, jadi kamu pikir readingannya orang itu 100% benar gitu, readingan aku misalnya gitu benar gitu 100%, karena keadaannya sebelum-sebelumnya sudah resonate misalkan begitu ya. Tidak sepenuhnya resonate teman-teman sampai selesai ya, pasti ada beberapa yang tidak, tapi itu tergantung kamu, cara kamu untuk mengambil kesimpulannya dan berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari ya teman-teman ya. Oh ya, di sini aku juga melihat rasanya kamu nih merasakan hubungan ini sangat sulit ya teman-teman ya, sangat sulit untuk dilakukan dan diperjuangkan. Tapi di sini ada peluang teman-teman untuk tetap mempertahankannya, dan kalian pasti masih punya alasan kenapa hubungan ini pantas untuk dipertahankan ya. Oke, itu kan ya, dia pengen hubungan yang baru lagi ya, dari generation tuh ya. Dia ingin hubungan yang baru lagi, yang awalnya sudah ini ya teman-teman ya, sudah hancur banget ya, sudah layu, sudah rusak ya. Dia ingin lebih baik lagi, dia ingin adanya sebuah perbaikan di sini teman-teman ya. Lagi satu ya. Oke, jatuh satu kartunya. Tunggu sebentar ya. Bless. Kalian sudah di blessing ya sama Yang Maha Kuasa, dan mungkin beberapa kalian sudah ada menikah. Dan kalau belum, di sini dia akan menuju ke hal itu ya teman-teman ya. Bless ini sangat berhubungan dengan kartu di Hierophant ya, dimana hubungan kalian itu sudah diberkahi dan sudah mendapatkan mungkin persetujuan dari lingkungan sekitar, alam semesta, dan juga orang-orang terdekat kalian gitu ya. Walaupun di sini kalian merasakan banyak sekali rintangan, harus kemana arahnya teman-temannya. Kalian lihat ya di sini ya, fork in the road ya. Kalian di sini lihat ada banyak panah ya teman-teman ya. Jadinya kalian seperti mau kemana arah hubungan ini, kalian masih belum jelas. Kalian merasa sudah pasrah ya dengan hubungan ini, sudah kalau terjadi ya terjadi, kalau tidak ya tidak gitu ya. Seperti kalian merasa hal ini tidak akan bisa langgeng gitu. Tapi kalau kalian ada peluang, merasa ada peluang ya, merasa ingin dilanjutkan, bisa teman-teman ya, karena aku merasa dia itu takdir kamu sebenarnya ya. Takdir kamu, Tuhan itu menghubungkan kamu dan dia tuh karena suatu alasan, yaitu memang takdir. Tapi tergantung kamu mau nggak menerima dia. Kalau nggak ya sudah, dilepaskan, tidak apa-apa, tapi pasti ada yang lebih baik lagi di depannya gitu. Semua keputusan ada di kamu, tapi aku merasa hubungan ini layak untuk masih diperjuangkan dan akan lebih baik ke depannya. Aku merasa ya ke arah yang lebih serius ya. Oke, selamat untuk part pertama ya, jawabannya sangat bagus sekali, kartunya juga sangat bagus sekali ya. Kalau kalian suka, silahkan kalian like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Juga kalau kalian mau bisa di-share ke teman-teman kalian yang lain, supaya dia bisa tahu gimana hubungan mereka sama pasangan mereka nanti. Oke, sekian dari aku untuk part pertama. Aku harap ini bisa membantu kamu ya. See you on the next reading untuk yang part pertama. Dadah part pertama. Halo untuk yang part kedua yang pilih pita warna kuning. Oke, jadi hari ini aku mau ngelihat gimana sih hubungan kamu sama pasangan kamu itu nanti ke depannya ya. Bagi kamu yang udah pacaran, udah menikah, atau yang masih PDKT-an, oke, gimana sih ke depannya? Kita diem di sini, diem di tempat, jalan di tempat, atau lebih baik lagi ke depannya, atau malah bubar, oke? Tapi ini general reading ya, nggak akan resonate untuk semuanya ya, nggak akan resonate 100%, tapi ambil positifnya teman-teman ya, ambil positifnya, buang negatifnya teman-teman. Seperti biasa, jadikan itu pembelajaran untuk kalian agar kalian menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke? Sekarang aku akan lihat dari kartu tarotnya terlebih dahulu ya. Aku ambil 10 dulu ya.
Aku shuffle-nya di sebelah sini, kalian jangan overskip supaya apa? Supaya energinya itu nyangkut dan nyampe ke kalian dan bisa resonate sama kalian. Oke, jadi nanti misalkan kalau kalian nggak merasa nih, nggak cocok nih, nggak cocok ke gini, pindah ke pile lain ya. Mungkin energi kamu nggak di sini ya. Oke, kalian bijaksana ya dalam mengambil setiap keputusan atau setiap readingan apapun yang kalian tonton, karena itu bersifat general. Beda lagi kalau kalian private ya, baru energinya itu terpusat pada kalian. Oke, aku akan buka edisi zodiak ya mulai bulan September 2020 dan seterusnya ya, edisi setiap bulanan gitu ya. Oke, jadi stay on my channel ya guys, thank you. Nanti aku juga selingin di pick a card-nya teman-teman, tapi nggak akan sesering dulu frekuensinya karena di sini akan ada satu kesibukan ya teman-teman ya dari segi akunya gitu ya. Akan ada ya kegiatan atau rutinitas yang terus berkelanjutan gitu ya. Jadi aku mungkin akan jarang upload, tapi aku berharap kamu bisa mendapatkan jawaban atau bantuan atas masalah kamu ya ke depannya. Aku mulai buka private reading saat subs aku ya udah nyampe 150 lah teman-teman ya. Aku mulai buka private reading, jadi kalau kalian yang berminat nanti silahkan cek di description box, tapi nanti belum sekarang ya teman-teman ya. Oke, aku akan kesini dulu ya, memfokuskan energi aku tentang kemana ke arah hubungan kamu dan pasangan kamu nanti ya, yang orang yang kamu pikirkan dan fokuskan. Yang kedua Seven of Swords, apapun hasilnya teman-teman ya, ambil positifnya, berusaha ambil positifnya dan ikhlaskan ya teman-teman ya. Apapun yang terjadi ya, ikhlaskan sama Tuhan apapun yang terjadi supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan ya, walaupun tidak sepenuhnya akan tercapai ya teman-teman ya. Devil. Apapun yang aku lihat itu akan aku bacakan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tidak cocok sama kamu silahkan pindah ke file yang lain. Oke. Mungkin misalkan kamu pikirin pasangan kamu, ternyata ini energi mantan kamu, tidak ada yang bisa tahu ya teman-teman ya, karena general ya. Oke. Oke. Kalian kenapa guys? Yang paling kedua kok gini ya? Aku nggak suka. Tapi aku harus bacakan ya. Oke, udah siap? Jadi gini. Kenapa ya? Oke. Jadi gini ya guys. Sebelumnya kamu sama dia mungkin sudah punya planning ke depannya gitu ya. Oke, kita serius ya. Ini pembacaannya yang lumayan berat. Jadi kamu dan dia itu sebenarnya sudah punya rencana untuk serius gitu, sudah punya planning gitu ya guys ya, walaupun mungkin akan terrealisasi mungkin setelah kamu selesai menempuh kuliah kamu, studi kamu ya di sini kuliah gitu misalkan, atau mungkin kamu sudah kerja berapa tahun gitu, nanti baru kita akan langsung makan apa yang sudah kita rencanakan gitu teman-teman ya. Di sini hanya ada Ace of Wands tepat di bawahnya Ten of Cups gitu ya teman-teman ya di sini ya. Nih, kalian bisa lihat ya di sini ya. Nah, jadi kalian sudah punya rencana sebelumnya, kalian sudah memegang kuat rencana itu, kalian sudah siapkan semuanya, tinggal pelaksananya saja dan tinggal mengumpulkan dananya, gitu ya teman-teman ya di sini ya. Dan bahkan kamu sudah mati sama dia tuh sudah lengket banget gitu ya teman-teman. Kalau kalian yang dekat kayak kemana-mana tuh kalian telepon dulu, kayak ngabarin dulu, kayak tahu dulu gitu ya teman-teman, kayak sering komunikasi. Atau yang LDR ya itu ya sering chat gitu, misalkan sering telepon gitu ya. Tapi pas ya teman-teman King dan Queen ya. Tapi di sini kalian sepertinya memiliki yang gini teman-teman ya, kayak masih kurang salah satu sifat dari pasangan kalian itu ada yang nggak bisa kalian terima, dan juga sifat dari kalian itu ada yang pasangan kalian itu masih belum bisa terima gitu. Kayak kalian masih sering crash gitu ya teman-teman ya, sering bentrok gitu ya, walaupun permasalahan kecil gitu ya. Tidak sering berdebat dan berargumentasi di sini teman-teman ya.
Entah kenapa bisa seperti itu situasi dan kondisinya kalian yang tahu, dan kalian yang bisa tahu itu kondisi apa rupanya ya, kejadiannya apa gitu. Cuma aku di sini melihat kalian sama-sama keras orangnya ya, terus juga sama-sama gimana ya, egonya tinggi gitu teman-teman ya. Kalau nggak mau ini ya nggak mau gitu, walaupun makanya maksa-maksa ya nggak mau, akhirnya apa, ribut gitu, berdebat lah teman-teman, beradu argumen lah gitu ya. Sehingga di sini ada orang lain ya yang berusaha memanfaatkan kesempatan itu gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalian di sini sempat ribut teman-teman ya, sempat ribut sama pasangan kalian ya, dan ada sepertinya ya mencoba-coba teman-teman ya, atau bahkan sudah akhirnya mengambil gitu pasangan kalian di sini aku melihat ya, karena aku to the point ya teman-teman ya, pasangan kalian sepertinya ada perselingkuhan dengan orang lain gitu. Ini ada orang yang berusaha masuk saat kalian lengah gitu ya, mengambil peluang atau kesempatan saat kalian tidak sadar akan hal itu ya. Di sini kalian bertengkar mungkin ya teman-teman ya, misalkan ini aku permisalan gini ya, nggak tahu ini beneran apa enggak. Di sini aku melihat ada satu kondisi yang sangat kuat ya di sini ya. Jadi sebelumnya kalian awalnya itu baik-baik aja ya, bahagia-bahagia aja, tapi karena kalian sering beradu argumentasi di sini ya, sering ada ketidakcocokan dan juga sering gimana ya, hal-hal kecil itu kalian bisa menjadi masalah gitu ya. Akhirnya di sini ada orang yang melihat peluang itu ya, melihat kejadian itu ya. Di sini mungkin orangnya itu punya something problem with you ya, masalah sama kamu atau sama pasangan kamu di sini ya, sehingga dia mengambil hak kamu ya, aku bilang hak kamu gitu ya teman-teman ya, hak kamu, pasangan kamu di sini ya teman-teman ya. Lihat di sini ada orang yang berusaha mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya di sini. Nah, pasangan kamu ini merasa bahagia gitu teman-teman ya, merasa senang gitu, merasa dicintai lagi gitu. Misalkan kamu udah bertengkar gitu teman-teman sama kamu ya, dia merasa menemukan dirinya lagi gitu teman-teman ya. Ibaratnya aku bilang lengah lah gitu teman-teman ya, sehingga ini menimbulkan sakit hati dari kamunya ya, sakit hati dari kamunya gitu ya. Aku lihat situasi dan kondisinya yang sekarang dulu ya. Sehingga di sini aku melihat berpotensinya sih sepertinya sudah berpisah teman-teman ya, sebagian dari kalian, karena kalian sudah merasa tidak cocok, ego kalian sering beradu di sini, sehingga akan ada orang lain yang berusaha masuk teman-teman ya di situ ya, mengambil peluang dalam hubungan kalian gitu ya teman-teman ya di sini ya. Akhirnya dia berselingkuh juga gitu. Misalkan kamu sudah dari lama menakutkan hal ini, takut terjadi, dan terjadi juga ternyata ya. Sini baru dari kalian ada yang sudah berakhir hubungannya. Mohon maaf ya teman-teman ya, aku harus mengatakan ini karena ini yang aku baca dan yang aku lihat. Kalau kamu nggak cocok teman-teman, silahkan pindah ke file yang lain, oke? Ya gitu ya teman-teman, kita lanjut ya. Sehingga di sini ada salah satu pihak yang meninggalkan atau mengkhianati hubungan ini, yang kalau sudah dibangun sedemikian rupa, pondasinya sudah ada, tinggal membentuk bangunannya saja, tapi harus berakhir karena ada orang ketiga gitu teman-teman ya di sini ya. Sebenarnya pasangan kalian ini mencoba-coba teman-teman ya, mencoba-coba dan suka mencari tantangan gitu teman-teman ya, sehingga hal itu membuat dia sangat seperti direbutkan sama orang. Dia cinta akan pujian ya, dia haus akan pujian, dia juga aku melihat orang yang gimana bilangnya, tamak iya ya, serakah gitu teman-teman ya, iya dibilang ya. Ego tinggi jelas di sini ya, kamu juga terkadang begitu, sehingga makanya kalian sering crash yang aku bilang tadi. Akhirnya di saat itu ada seseorang yang berusaha untuk mengambil alih dan mengambil kesempatan dalam hal ini, sehingga kalian harus berpisah. Yang awalnya kalian sudah merencanakan ini, semuanya pupus ya, semuanya rapuh, semuanya hilang dalam sekejap gitu ya teman-teman ya. Aku tahu ini berat buat kamu, sedih buat kamu, tapi yakinlah teman-teman, yakinlah bahwa di sana masih ada banyak yang lebih baik daripada ini ya. Aku merasa kamu dan dia itu lebih baik seperti ini ya, lebih baik berpisah seperti ini ya. Atau misalkan kamu tiba-tiba ditinggal begitu saja gitu teman-teman ya, kamu ingin melihat kemana arah hubungan ini gitu ya, ternyata dia sudah ada orang lain di sana ya. Sedih teman-teman, sakit ya, pasti ya sakit ya, di offshore juga soalnya ya, tapi kamu harus tahu dan kamu harus bisa melewati itu semua ya teman-teman ya. Kamu harus tetap bersabar, kamu harus tetap semangat ya. Aku rasa hubungan ini bukan stuck lagi teman-teman, tapi sudah bubar ya, sudah berpisah gitu ya. Oke, aku akan lihat dari Wisdom Oracle untuk tambahannya ya. Jangan kecewa teman-teman ya, karena ini general reading, kita fun reading di sini ya.
Aku harap kalau ini buruknya nggak terjadi sama kamu ya. Kalau ini pun terjadi sama kamu, yang harus kamu lakukan adalah mengikhlaskan teman-teman ya. Relakan ya supaya kamu bisa membuka peluang baru ya, membuka peluang baru di sini ya. Untuk bertemu dengan orang-orang baru nih, ya kan? Untuk bertemu dengan orang-orang baru, situasi-situasi baru. Mungkin bisa menemukan cinta yang baru. Di sini kamu seperti sudah dilatih bagaimana cara untuk mempertahankan suatu hubungan ya, terus jaga komitmen. Tapi kalau pasangannya tidak mau mengerti, ya sudah ya teman-teman ya, kita tidak bisa paksakan ya. Jadi hubungan ini aku rasa sudah berakhir ya teman-teman ya. Ya, dia hadir dalam hidupmu sebagai pemberi pelajaran yang berharga bahwa ego tidak akan menyelesaikan masalah dan ambisi tidak akan menyelesaikan masalah kalian berdua gitu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengikhlaskannya dia, terus berdoa supaya kamu diberikan yang terbaik, dan jangan memaksa kehendak kamu sama alam semesta, karena alam semesta tidak menyukai hal itu. Dan bahkan jika kamu memaksa atau meminta sesuatu secara berlebihan dan secara obsesif, maka alam semesta tidak akan segan-segan untuk memberikan kebalikannya teman-teman ya. Karena aku sendiri pernah mengalami hal itu teman-teman ya, dan ternyata baru aku tahu bahwa hal itu tidaklah benar teman-teman ya. Hal itu salah besar ketika kita menginginkan sesuatu. Boleh kita menginginkan sesuatu teman-teman ya, tapi tidak dengan ambisi yang sangat besar teman-teman ya. Kamu bisa belajar law of attraction teman-teman ya, hukum Loa ya. Kamu bisa belajar di sana bahwa keinginan yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman ya. Aku melihat di sini kamu sudah sangat berambisi berapi-api teman-teman ya, tentang hubungan ini, kamu bawa kemana arah ke depannya ya. Kalian sudah sangat berambisi tapi pupus di tengah jalannya karena itu terlalu terobsesi ya teman-teman ya. Oke, nih kamu sekarang harus memperbaiki diri kamu ya, percayalah pada alam semesta. Kamu harus meditasi, harus sembahyang ya, sering rajin berdoa. Kamu harus supaya kamu diberikan petunjuk dan jalan yang terbaik gitu teman-teman ya. Karena kamu seberat apapun masalah kamu sudah dibantu sama Yang Maha Kuasa untuk mampu menyelesaikan masalah ini dan berdiri di atas kaki kamu sendiri, dan kamu bisa menemukan yang terbaik. Oke? Aku yakin suatu saat kamu akan dipertemukan dengan yang terbaik untuk kamu ya teman-teman ya. Oke, aku harap ini cukup untuk file kedua. Aku harap ini bisa membantu kamu ya, dan bisa share sama kamu. Kalau kamu mau, kamu bisa share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga bisa tahu hubungan mereka sama pasangannya gimana. Oke, sekian dari aku untuk file kedua ya. See you on the next reading untuk file kedua. Dadah file kedua. Oke. Lalu untuk yang file ketiga yang warna orange. Oke, jadi guys, hari ini aku tuh mau reading nih buat kamu ya, tentang bagaimana sih hubungan kamu sama pasangan kamu itu ke depannya ya, bagi kalian yang udah menikah, pacaran, PDKT-an, oke. Oke guys, oh iya, sekedar informasi, aku akan mulai buka edisi zodiak ya di mulai bulan September ya, zodiak bulanan ya, tentang apapun generalnya, karir, keuangan, dan juga asmara ya. Jadi stay on my channel ya teman-teman. Oh ya, juga lagi kali satu aku mulai buka private reading saat subscriber aku udah nyampe 150 orang ya. Aku udah punya rencananya bagaimana, nanti silahkan kalian yang berminat, nanti infonya akan aku sharekan saat 150 mencapai 150 subscriber. Oke. Sekian ya teman-teman ya, sekarang kita masuk ke readingannya. Oke, thank you ya teman-teman yang udah support aku ya. Kalau kamu suka sama channel aku, silahkan kamu like dan kamu subscribe ya teman-teman ya, supaya aku makin semangat lagi buat videonya. Oke, thank you. Aku ambil 10 ya teman-teman ya. Aku fokuskan energi aku dulu ya. Aku sebenarnya di sebelah sini ya, nggak cukup teman-teman kalau begini ya, jatuh nanti HP-nya. Oke, mulai ya. Untuk file ketiga tentang bagaimana arah hubungan ini ya. File ketiga. Oke. Ada judgment. Oke. Ada Seven of Pentacles. Oke. Ten of Pentacles. Oke. Ace of Pentacles.
banyak pentacles ya teman-teman ya. Three of Cups, oke. Ya. Knight of Wands, Page of Cups, oke. Hermit, lagi 2 ya. Oke, Wheel of Fortune, oke. The Hierophant. Bottom of the deck-nya ada Ten of Wands. Ya. Di sini sih jelas teman-teman ya, aku melihat ada pengkhianatan. Hubungan kalian sepertinya sedang nggak tahu mau dibawa kemana ya, ada stuck ya teman-teman ya, sepertinya belum tahu kedepannya gimana. Coba aku lihat di sini, nanti aku tarik lagi ya teman-teman ya. Di sini kalian masih belum tahu arahnya kemana, karena ada sebuah pengkhianatan dari salah satu pihak dari kalian atau bisa kedua-duanya teman-teman ya. Sehingga kalian di sini perlu untuk berdiam diri dulu terlebih dahulu ya, untuk merenungkan ya teman-teman ya, untuk merenungkan bagaimana arahnya ini nanti gitu ya. Kemana nanti baiknya hubungan ini dibawa, apakah ke hubungan yang lebih serius ya, atau sebuah perpisahan ya, ke arah yang lebih serius atau bagaimana. Tapi aku melihat di sini kalian ada potensi untuk bisa kembali walaupun itu lama dan berat sekali ya, karena ada Ten of Wands di bottom of the deck-nya ya. Banyak juga energi yang sedang merenung, energi untuk seperti introspeksi diri teman-teman ya gitu ya. Di sini juga ada takdir memang sudah membawa kalian ke keadaan seperti ini, dan pastinya roda kehidupan itu akan berputar. Jadi misalkan kalian yang stuck sekarang, alam semesta tidak akan membiarkan kalian dalam hubungan ini terus menerus. Beliau pasti akan memberikan kalian jalan tentang bagaimana kedepannya nanti, apakah kedepannya itu makin baik atau berhenti gitu. Karena di sini kalian sendiri pun aku merasa masih belum jelas arahnya kemana gitu ya. Tapi beberapa dari kalian, aku lihat ini ya, ini seperti pencampuran ini. Ada yang sudah benar tahu arahnya mau kemana teman-teman, ada yang masih stuck gitu, tapi keduanya sama-sama berat ya, sama-sama misalkan masih gugup dan masih merasa belum yakin dengan dirinya sendiri tentang hubungan ini. Tapi aku merasa di sini beberapa dari kalian itu sudah tahu arahnya mau kemana, it's fine aja, dan bahkan sudah beberapa ada yang menikah gitu teman-teman, sudah berhasil gitu ya. Tapi beberapa masih terlibat pada pengkhianatan gitu ya teman-teman ya. Di sini banyak sekali ada godaan dalam hubungan itu, dalam hubungan kalian gitu ya, sehingga kalian sendiri pun terkadang perlu teman-teman ya, perlu untuk tidak berkomunikasi terlebih dahulu dan merenungi diri ya. Ini ada Four of Pentacles ya, perlu merenungi diri dulu, perlu menelik lagi apa yang sudah aku perbuat sebelumnya ya. Nanti kedepannya itu aku tidak akan salah langkah lagi gitu ya, kamu nggak ingin salah langkah lagi. Sehingga di sini kamu mencoba ya teman-teman untuk mengerti situasi dan keadaan ini gitu ya teman-teman ya. Aku melihat di sini beberapa dari kalian itu sebagian besar masih hubungannya stuck, tapi ada berpotensi untuk maju, dan beberapa dari kalian sudah ada yang berhasil hubungannya. Akhirnya berhasil itu akan berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya teman-teman ya. Kalian sudah memaafkan kesalahan-kesalahan dia, kalian sudah merenungi, dia juga sudah merenungi, sudah healing, sudah tahu teman-teman ya gimana letak kesalahannya dan apa yang harus dia perbuat gitu ya. Di sini ada Ten of Wands ya, walaupun kalian merasa hubungannya sangat berat, nggak mungkin gitu rasanya. Tapi ketika kamu memang serius dengan orang ini, kamu tidak boleh punya mindset seperti itu teman-teman. Kamu nggak boleh punya mindset bahwa ini tidak mungkin, aku nggak bisa, aku nggak pantas gini. Alam semesta akan menangkap emosi apa yang paling besar ada dalam diri kita, kata-kata apa yang paling kuat yang dalam ada diri kita, sehingga dia akan menarik itu langsung diberikan ke kamu. Misalkan kamu bilang ini, sebagai contoh, misalkan kamu bertemu sama cowok gitu ya, aku anggap misalkan kamu feminin gitu, gini, aku suka banget sama dia gitu ya, kamu berdoa gitu misalkan ya, Tuhan, aku sangat mencintai dia ya, aku berharap dia bisa menjadi milikku gitu ya. Berbeda dengan
Tuhan, aku sangat mencintai dia dan aku berharap dia tidak berpaling dariku. Ada kata negatif teman-teman di sana? Tidak, ya. Maka tidak itu yang akan sangat besar energinya tertarik ke alam semesta dan itu yang akan diwujudkan gitu teman-teman ya. Makanya jangan terlalu terobsesi pada apa yang kamu mau dan juga usahakan saat kamu meminta pada beliau gunakan kata-kata yang positif. Misalkan kamu masih ragu, tulis aja di kertas dulu teman-teman ya, supaya kamu bisa nyampe doanya ke sana gitu ya teman-teman. Karena di sini aku bilang kamu banyak sekali energi berdoa, tapi tata cara berdoamu itu harus baik dan benar. Gunakan kata-kata positif agar tidak negatif teman-teman. Karena kalau kalian lihat di Wheel of Fortune ada semacam iblis teman-teman ya, ada semacam iblis, ular dan sebagainya ya. Kalau kamu berharap kamu ada di antara malaikat-malaikat ini ya teman-teman ya, kamu harus bisa menggunakan kata-kata yang positif sehingga kualitas diri kamu dan kualitas dalam kamu memanjatkan doa itu meningkat gitu ya teman-teman ya, tidak malah jatuh ke bawah gitu ya. Gunakan kata-kata yang positif, sebarkan kebaikan dan sebarkan hal-hal positif dalam sekeliling kamu ya. Jadi gitu teman-teman ya, kesimpulannya ya. Agak melenceng sedikit teman-teman ya, karena di sini aku memberikan kamu seperti nasihat teman-teman ya di sini ya, karena aku lihat masalah kamu juga berat ya, nggak hanya masalah ini aja, aku tahu masalah kamu banyak ya. Oke, jadi diminta kamu lebih bijaksana ya teman-teman ya dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun gitu. Karena kamu, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kamu saat sudah tepat saatnya. Oke, sekarang kita lihat dari wisdom oracle-nya. Aku akan ambil 5 kartu ya. Jadi teman-teman ya, jadi sesuai dengan situasi kondisi kamu. Di sini ada yang masih stuck, hubungannya nggak tahu mau dibawa kemana ya, tapi kedepannya ada berpotensi untuk kembali, maksudnya maju ke depan. Dan juga beberapa dari kalian ada yang sudah berlanjut hubungannya ya, walaupun terasa berat kedua-duanya, karena bottom of the deck-nya ada Ten of Wands dalam satu bottom of the deck dan 2 kondisi gitu teman-teman ya. Beberapa dari kalian sudah ada yang lanjut ya, dan mungkin rencana menikah habis ini ya, lanjut ya, round and round lagi. Oke. Kartu pertama, memang takdir kalian ini aku rasa ya, dan beberapa dari kalian di sini sedikit ada yang berpisah ya. Oh tuh kan, soulmate kan tuh. Soulmate-mu ini mana, mau dipertahankan nggak? Serah kamu. Kalau kamu merasa nggak worth it ya udah tinggalin ya kan. Buat apa dipertahankan kalau nggak cocok sama kamu? Peace tuh. Abis ini kamu akan mendapatkan penyelesaian teman-teman ya. Bagi kamu yang terlibat konflik aja terus, masalah itu akan selesai ya, akan selesai dengan sendirinya ketika kamu sudah bisa mengikhlaskan. Kuncinya satu teman-teman ya, ikhlas ya. Ambil positifnya, setiap masalah yang kamu hadapi itu cari positifnya, pasti ada teman-temannya, nggak mungkin nggak ada ya. Oke, aku rasa gitu ya teman-teman ya. Bagi kamu yang baratnya masih stuck gitu ya teman-teman, aku lihat energinya stuck di sini, tapi kedepannya akan ada potensi gitu teman-teman, akan ada potensi, benar nggak? Akan ada potensi kedepannya. Oke, aku ambil 1 kartu ya, akan ada potensi kedepannya. Tapi bagi kamu yang ibaratnya sudah keluar, oh ya, the Fool ya, ada berpotensi untuk lanjut ke depan ya teman-teman ya, lebih baik lagi ya. Bagi kamu di sini yang nggak ada masalah apa-apa ya, santai aja gitu, karena semuanya akan baik-baik saja teman-teman. Akan ada baru yang akan kalian mulai ya. Oke, sekian dari aku untuk part ketiga ya. Kalau kamu suka, like, comment, dan subscribe serta share ya ke teman-teman kamu ya teman-teman ya. Oke, sekian dengan dari aku untuk part ketiga ya. See you next video di part ketiga. Dadah part ketiga.